Malam itu Ningsih duduk termenung di ruang tamu, menatap ponselnya yang sudah berulang kali ia cek. Jam dinding digital menunjukkan pukul 23.45. Tapi suaminya, Arman, belum juga pulang. Ia menghela nafas panjang, mencoba menenangkan hati yang sudah lama tak tenang. Di meja kecil sampingnya, secangkir teh manis yang sejak tadi disiapkannya kini sudah dingin. Tangannya gemetar saat mengambil cangkir itu. Satu tegukan, lalu ia meletakkannya kembali dengan kasar. Perasaan sesak dalam dadanya semakin kuat. Singkat waktu, pintu depan masih terkunci rapat. Itu berarti Arman belum pulang sejak tadi pagi. Seharusnya ia pulang setelah jam kerja selesai, yakni pukul 17. Biasanya jika ada lembur atau urusan mendadak, Arman akan memberi kabar. Tapi sudah beberapa bulan terakhir, kebiasaannya berubah. Dava, anak mereka yang berusia 10 tahun, sudah lama terlelap di kamarnya. Ningsih melirik pintu kamar anaknya yang sedikit terbuka. Ia tak ingin Dava merasakan ketegangan yang terus menghantui rumah tangga mereka. Krek-krek. Ponselnya bergetar, dengan cepat ia meraihnya. Namun bukan pesan dari Arman, melainkan notifikasi grup wali murid di sekolah Dava. Ningsih mendengus kesal. Ia menutup layar ponsel dan kembali bersandar. Tepat saat itu, terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Ningsih menegakkan tubuhnya. Suaminya akhirnya pulang. Pintu terbuka perlahan, dan masuklah Arman dengan langkah santai, seolah tak ada yang salah. Bau parfum mahal menyeruak ke udara, bercampur dengan aroma rokok, sesuatu yang tidak biasa. "Kamu dari mana, Mas?" Suara Ningsih bergetar, mencoba menahan amarah. Arman melepas jaketnya dengan santai, lalu melemparkannya ke sandaran kursi. "Lembur, banyak kerjaan di kantor," jawabnya singkat, tanpa melihat wajah istrinya. Ningsih mengatupkan rahangnya. "Lembur sampai hampir tengah malam, tanpa kabar?" Arman melirik sekilas, lalu menghela nafas. "Ya elah Ning, capek aku, jangan banyak tanya." "Tapi ini bukan pertama kali kamu berubah, Mas." Arman tak menjawab. Ia hanya berjalan ke dapur, mengambil segelas air, lalu meneguknya cepat. Ningsih mengikutinya dengan tatapan tajam. "Kamu selingkuh ya?" Gelas di tangan Arman berhenti di bibirnya. Ia menatap Ningsih dengan sorot mata yang tiba-tiba penuh amarah. "Kamu gila ya? Aku capek kerja buat keluarga, malah dituduh macam-macam." "Kalau kamu kerja buat keluarga, kenapa rasanya aku justru semakin ditinggalkan, Mas?" Suasana hening. Arman membanting gelasnya ke wastafel hingga pecah berkeping-keping. Ningsih terlonjak kaget. Dada Arman naik turun. Matanya menatap Ningsih dengan tatapan dingin yang belum pernah dilihatnya selama belasan tahun mereka menikah. "Aku gak mau ribut, Ning. Aku mau tidur," katanya dingin, lalu melangkah pergi ke kamar tanpa menoleh sedikit pun. Ningsih masih berdiri di dapur, memandangi pecahan kaca yang berserakan di wastafel. Tangannya mengepal erat. Ada sesuatu yang hilang dari suaminya. Rasa sayang yang dulu menghangatkan kini berubah menjadi dingin dan asing. Pagi harinya, Ningsih bangun lebih awal dari biasanya. Ia sudah duduk di meja makan dengan secangkir kopi, menunggu Arman turun dari kamar. Tak butuh waktu lama, suaminya keluar dengan pakaian kerja, bersiap untuk berangkat. "Mas," panggil Ningsih pelan. Arman yang sedang memakai jam tangan hanya melirik sekilas. "Kenapa?" "Aku butuh kepastian. Kamu jujur saja. Apa ada orang lain di rumah tangga kita?" Arman terdiam sesaat, lalu tertawa kecil. "Kamu kebanyakan nonton sinetron." Ningsih menatapnya tajam. "Jawab aku, Mas." Lagi-lagi suaminya menghindari kontak mata. Ia meraih tasnya dan bersiap pergi. Tapi saat berjalan menuju pintu, Ningsih mencium sesuatu yang membuat jantungnya berdebar. Bau parfum yang sama seperti tadi malam. Bukan bau parfum yang biasa dipakai Arman. Tanpa sadar tangannya mencengkeram lengan suaminya. "Siapa dia?" Arman menepis tangan istrinya dengan kasar.
Udah, jangan drama. Aku pergi kerja dulu. Dengan langkah cepat, Arman membuka pintu dan keluar. Suara motor terdengar beberapa detik kemudian, lalu menghilang di kejauhan. Ningsih terduduk di kursi dengan nafas memburu. Matanya memanas, tapi tak ada air mata yang keluar. Ia sudah terlalu lelah untuk menangis. Ia tahu, firasatnya tidak salah. Ada wanita lain dalam hidup Arman. Hari itu, Ningsih tak bisa melakukan apapun. Pikirannya dipenuhi tanda tanya dan rasa sakit yang semakin menusuk. Ia duduk di teras rumah, menatap kosong ke jalanan depan, hingga sebuah suara menyapanya. Ningsih? Ia menoleh dan mendapati Bu Sarmi, tetangga sebelah yang sudah sepuh, berdiri di depan pagar rumahnya. Wanita itu tersenyum tipis, tapi sorot matanya seolah memahami segala beban yang ada di dalam hati Ningsih. Kamu kelihatan pucat. Ada apa? Tanya Bu Sarmi lembut. Ningsih terdiam sesaat, lalu menggeleng. Enggak apa-apa, Bu. Bu Sarmi menatapnya lekat-lekat. Jangan bohong sama orang tua. Aku bisa lihat ada sesuatu yang mengganggumu. Ningsih menelan ludah. Ia tahu Bu Sarmi bukan orang biasa. Konon, wanita tua itu memiliki kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata dan mampu membaca pikiran. Aku merasa suamiku berubah, kata Ningsih akhirnya. Bu Sarmi mendekat, menatapnya penuh arti. Berubah dalam arti apa? Dia sering pulang larut, dingin sama aku. Aku curiga ada wanita lain. Suara Ningsih melemah di akhir kalimat. Bu Sarmi tak langsung menjawab. Ia menatap Ningsih sejenak, lalu berbisik. Aku tahu siapa yang bisa membantumu. Ningsih mengernyit. Maksud ibu? Bu Sarmi tersenyum samar. Jika kau ingin kebenaran, dan jika kau ingin dia merasakan sakit yang kau rasakan, ada cara untuk itu. Ningsih terdiam. Kata-kata Bu Sarmi terasa menggantung di udara, menggoda isi tergelap dalam hatinya. Namun ia belum mengerti apa yang sebenarnya ditawarkan oleh wanita tua itu. Malamnya, saat Arman belum juga pulang, Ningsih berbaring di kasur dengan mata terbuka. Ia menatap langit-langit, memikirkan kata-kata Bu Sarmi tadi siang. Dalam hatinya, ada kemarahan yang mulai membakar. Ia tak bisa terus-terusan menjadi istri yang tersakiti. Jika Arman memang mengkhianatinya, ia harus membalasnya. Dan untuk pertama kalinya Ningsih berpikir untuk melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang bisa membuat Arman menyesali perbuatannya seumur hidup. Di lain waktu, malam itu hujan gerimis membasahi jalanan kota. Ningsih menggenggam payungnya erat-erat, berusaha menutupi tubuhnya yang gemetar. Bukan karena dingin, tetapi karena amarah dan kekecewaan yang berkecamuk di dadanya. Dia mengikuti langkah Arman dari kejauhan, memastikan kecurigaannya selama ini bukan sekedar prasangka buta. Arman berjalan dengan santai menuju sebuah hotel kecil di pinggiran kota. Langkahnya mantap, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ningsih bersembunyi di balik deretan mobil yang terparkir di depan hotel, menunggu saat yang tepat. Lalu, sosok yang sudah dia duga muncul dari dalam hotel, Laras. Wanita itu mengenakan gaun merah yang ketat, rambut panjangnya tergerai indah. Wajahnya tampak bahagia saat menyambut Arman. Jantung Ningsih seolah berhenti berdetak. Pengkhianatan ini nyata. Suaminya yang dulu bersumpah setia, kini dengan santainya berselingkuh di depan mata. Tanpa pikir panjang, Ningsih melangkah maju, menerobos hujan, lalu berdiri di depan mereka. Arman dan Laras terkejut. Mata mereka membulat melihat sosok Ningsih yang basah kuyup dan penuh amarah. Mas Arman, ini maksudnya apa? Suara Ningsih bergetar. Matanya tajam menatap suaminya. Arman menghela nafas, lalu mendekat dengan wajah penuh kejengkelan. Ningsih, kamu jangan bikin drama di tempatmu. Pulang sana. Drama? Kamu pikir ini aku bodoh? Aku sudah curiga sejak lama. Dan sekarang aku melihatnya sendiri. Ningsih menunjuk Laras dengan mata penuh kebencian. Laras hanya berdiri diam, sedikit gelisah, tapi tidak berusaha membela diri. Mas, selama ini aku percaya sama kamu. Aku percaya kalau kamu sibuk kerja, tapi ternyata kamu sibuk selingkuh, Mas.
Arman mendengus kasar. Lalu tanpa peringatan tangannya melayang dan menampar pipi Ningsih dengan keras. "Diam! Kamu makin lama makin gila, paranoid, cemburu buta," bentaknya. Tamparan itu membuat Ningsih terhuyung. Pipinya panas dan berdenyut, tapi lebih sakit lagi hatinya. Air matanya bercampur dengan hujan yang membasahi wajahnya. "Apa kau bilang? Cemburu? Aku ini istrimu, Mas. Dan ini buktinya. Kau sudah melakukan selingkuh dengan wanita murahan ini." Suaranya melemah. Namun Arman hanya mendecakkan lidah dan merangkul Laras masuk ke dalam hotel, meninggalkan Ningsih yang berdiri mematung dalam kehancuran. Sejak malam itu, tubuh Ningsih mulai melemah. Kepalanya sering berdenyut hebat, seolah ada sesuatu yang mencengkeram otaknya. Nafsu makannya hilang. Wajahnya pucat dan tidurnya selalu gelisah. Setiap malam dia bermimpi buruk. Sosok wanita bermata merah menatapnya dari sudut kamar, berbisik pelan tetapi menusuk ke dalam hati. "Arman bukan milikmu lagi. Tinggalkan." Tubuhnya semakin ringkih, seolah ada sesuatu yang menghisap energi hidupnya. Suatu sore, ketika dia duduk di teras rumah dengan wajah lemah, Bu Sarmi, tetangganya, datang kembali membawa sebakul pisang. Wanita tua itu menatap Ningsih lama. Matanya yang sudah penuh keriput seakan menembus tubuhnya. "Duk, kamu kenapa? Wajahmu pucat, matamu cekung. Ada yang gak beres?" tanya Bu Sarmi dengan suara serak. Ningsih hanya menggeleng lemah. "Aku cuma kecapean, Bu." Bu Sarmi duduk di sebelahnya, lalu mendekatkan wajahnya. "Kamu ini sakit bukan sakit biasa, Duk. Aku lihat ada sesuatu di tubuhmu, seperti kabut hitam yang mengikat." Ningsih terkejut. Bu Sarmi menghela nafas panjang. "Aku bukan orang sembarangan, Duk. Aku paham hal gaib. Aku yakin ada yang gak beres. Kamu ini seperti kena sesuatu." Ningsih menggelengkan kepala. Sejenak dia teringat dengan perubahan Arman yang begitu drastis setelah tertangkap basah bersamaan dengan Laras. Setelah kejadian tertangkap basahnya Arman dan Laras, Arman sudah tidak pulang. Bahkan Dava, anak sematawayang mereka, mulai mempertanyakan keberadaan bapaknya. "Bu, ayah kemana? Kok gak pernah pulang?" tanyanya polos. Ningsih hanya bisa tersenyum pahit dan mengelus kepala anaknya. "Bapak sibuk kerja, Nak." Padahal dia tahu persis Arman tidak sedang bekerja. Suaminya menghabiskan waktu dengan Laras. Dan sekarang semakin terang-terangan, sudah tidak ada alasan-alasan lembur atau rapat kantor. Dia bahkan tidak peduli lagi menyembunyikan perselingkuhannya. Namun di sisi lain, Laras mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Setiap malam dia merasa seperti diawasi. Cermin di kos-kosannya seringkali retak tanpa sebab. Suara bisikan terdengar dari dalam kamar mandi, meski tidak ada siapa-siapa di sana. Suatu malam saat Laras sedang berdiri di depan cermin, merias wajahnya, tiba-tiba pantulan di cermin berubah. Wajahnya sendiri terlihat menyeringai, meski dia tidak sedang tersenyum. Jantungnya berdegup kencang. Dia memundurkan tubuh, tapi pantulan di cermin tetap menatapnya dengan senyum mengerikan. "Kau telah merebut suami orang." Suara berbisik menggema di ruangan. Laras menjerit, lalu berlari keluar kamar, menghubungi Arman. "Sayang, aku takut. Aku merasa ada yang aneh di sini." Arman yang saat itu sedang minum di sebuah bar hanya tertawa. "Laras, kamu ini kenapa? Jangan aneh-aneh, udah tidur aja." "Tapi aku beneran takut, Mas." Namun Arman hanya menutup telepon tanpa peduli. Laras mulai merasa ada sesuatu yang tidak wajar. Dia mencurigai Ningsih. Wanita itu pasti sesuatu. Pasti dia yang melakukan ini, karena mungkin sakit hatinya dia saat menangkap basah dirinya bersama Laras. Langit malam tampak kelam ketika Ningsih melangkahkan kaki ke desa seberang. Langkahnya berat, pikirannya masih dipenuhi keraguan. Tapi sakit hati yang menggerogoti batinnya terus membisikkan satu hal. Arman harus membayar semua pengkhianatannya. Desa ini berbeda dari tempat tinggalnya, lebih sunyi, lebih mencekam. Pepohonan besar menjulang. Dedaunan berbisik dihembus angin malam.
Rumah-rumah kayu berdiri berjauhan satu sama lain. Cahaya lampu minyak dari jendela-jendela mereka seakan tak sanggup mengusir kegelapan. Di ujung desa, sebuah rumah tua berdiri. Halamannya dipenuhi dupa yang menyala redup. Aroma kemenyan begitu pekat, bercampur dengan bau tanah basah. Disitulah Mbah Gendro tinggal. Seorang dukun tua yang namanya sudah lama dikenal dalam dunia mistis. Dengan tangan gemetar, Ningsih mengetuk pintu. Beberapa detik kemudian, pintu kayu itu terbuka dengan suara berderit yang tajam. Sosok Mbah Gendro muncul di balik pintu. Tubuhnya kurus, rambutnya panjang beruban, dan matanya kecil namun tajam, seolah bisa melihat langsung ke dalam hati orang yang berdiri di hadapannya. "Koe sopo?" tanyanya dengan suara berat. Ningsih menelan ludah. Suaranya nyaris tercekat. "Saya Ningsih, Mbah. Saya ingin meminta bantuan." Mbah Gendro mengangguk pelan, lalu memberi isyarat agar Ningsih masuk. Di dalam ruangan itu terasa jauh lebih pengap. Gumpalan asap dupa memenuhi udara, membuat pandangan sedikit kabur. Di sekeliling ruangan, terdapat berbagai benda aneh. Patung-patung kecil, botol berisi cairan hitam, serta kain kuning yang digantung di setiap sudut. Ningsih duduk bersila di depan Mbah Gendro yang menyalakan kemenyan di atas tungku tanah liat. Asap putih membumbung perlahan, menciptakan bayangan-bayangan aneh di dinding. "Jadi apa yang kau inginkan?" Suara Mbah Gendro terdengar dalam, bergema seolah berasal dari sudut ruangan yang gelap. Ningsih menggigit bibir. "Suami saya berselingkuh, Mbah. Dia mengkhianati saya. Saya ingin dia mendapatkan balasannya." Mbah Gendro tersenyum kecil. Sebuah senyum yang lebih terasa seperti ancaman. "Orang yang mengkhianatimu harus diberi pelajaran, atau dia akan terus menyakitimu." Kata-kata itu menghujam hati Ningsih. Selama ini Arman menginjak-injak harga dirinya, meninggalkannya dalam penderitaan. Jika tidak diberi pelajaran, dia akan semakin leluasa menyakiti Ningsih. Mbah Gendro menatapnya tajam. "Aku bisa membantumu, tapi aku butuh sesuatu milik suamimu, sesuatu yang pernah dipakai." Dengan tangan gemetar, Ningsih merogoh tasnya dan mengeluarkan sehelai pakaian dalam Arman yang ia ambil diam-diam sebelum pergi. Mbah Gendro mengangkatnya, lalu mengendusnya seperti mencari sesuatu. Bibirnya bergerak-gerak membaca sesuatu yang tidak bisa Ningsih pahami. "Bagus, ini cukup," gumamnya. Mbah Gendro kemudian bangkit dan mengambil sebuah wadah tanah liat. Ia mengeluarkan beberapa helai rambut kering, kemenyan, serta potongan tulang kecil yang sudah menghitam. "Ritual ini harus dilakukan di tengah malam. Saat itulah dunia gaib bersinggungan dengan dunia kita," katanya sambil mengatur benda-benda itu dalam lingkaran. Malam semakin larut. Angin bertiup lebih kencang, seakan tahu ada sesuatu yang akan terjadi. Ningsih duduk diam, dadanya berdegup kencang. Ia tak pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya, tapi dendamnya sudah terlalu dalam untuk ia abaikan. Ketika jam menunjukkan pukul 12, Mbah Gendro mulai merapalkan mantra. Suaranya bergetar, kadang pelan, kadang keras. Ia membakar kemenyan, lalu memercikan minyak ke dalam wadah tanah liat itu. Asap tebal mengepul. Udara di ruangan berubah drastis, terasa lebih dingin, lebih berat. Ningsih bisa merasakan sesuatu mulai bergerak di sekeliling mereka. Sesuatu yang tak terlihat, tapi kehadirannya begitu nyata. Mbah Gendro kemudian mengambil pakaian dalam Arman, membungkusnya dengan kain hitam, lalu mengikatnya erat-erat dengan benang merah. Ia lalu menaruh bungkusan itu ke dalam wadah dan membakarnya perlahan. Api membesar, lalu padam dengan sendirinya. Yang tersisa hanya abu dan bau menyengat yang menusuk hidung. Mbah Gendro menutup matanya. Tangannya bergerak seolah sedang memanggil sesuatu dari dunia lain. Kemudian ia membuka matanya kembali dan menatap Ningsih tajam. "Kutukan ini tidak bisa dibatalkan lagi. Ini sudah terkirim ke sasaran." Ningsih menegang. "Maksudnya, Mbah?" "Sekali kau memulai jalan ini, kau tak bisa mundur. Jika kau ingin menghentikannya, kau harus membayar harga yang lebih besar daripada yang kau berikan sekarang." Jantung Ningsih berdebar kencang, tapi dalam hatinya ia tahu sudah tidak ada jalan kembali.
"Baik Mbah, saya siap, apapun resikonya," katanya lirih. Mbah Gendro tersenyum lebar. Ia lalu meniup abu dari wadah tanah liat, membuatnya berterbangan ke udara. "Semuanya sudah selesai. Tunggu dan lihat apa yang terjadi pada orang yang menyakitimu." Dalam perjalanan pulang, Ningsih merasa aneh. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus terlalu pelan, dan suasana desa seakan lebih sunyi dari sebelumnya. Ia mempercepat langkahnya. Namun entah kenapa, ia merasa seperti diikuti bayangan-bayangan bergerak di sudut matanya. Suara langkah kaki terdengar di belakangnya. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Perasaan itu semakin kuat saat ia melewati jalan setapak di pinggir hutan. Ada sesuatu di antara pepohonan. Matanya menangkap sesosok bayangan tinggi, berdiri diam dalam kegelapan, menatapnya tanpa bergerak. Jantungnya hampir copot. Ia menelan ludah, lalu mempercepat langkah. Begitu sampai di rumah, ia langsung masuk dan mengunci pintu. Tapi perasaan itu masih ada. Ia bisa merasakan tatapan dari balik jendela. Sesuatu telah berubah, dan kini ia hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Di sisi lain, malam itu Arman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya naik turun, jantungnya berdebar kencang. Mimpi itu lagi. Mimpi yang sama setiap malam sejak beberapa hari terakhir. Di dalam mimpinya, ia melihat Ningsih. Tapi bukan Ningsih yang biasa ia kenal. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan air mata darah mengalir deras dari kelopak matanya. Ia berdiri di sudut kamar, menatap Arman tanpa berkedip. Lalu ada sosok lain. Seorang perempuan berambut panjang, kusut, dengan wajah samar-samar yang semakin lama semakin dekat ke arahnya. Sosok itu mengelilingi Arman, tertawa kecil dengan suara yang menusuk telinga. Ketika Arman membuka mata, jantungnya terasa seperti ingin meledak. Ia meraba dadanya, memastikan dirinya masih hidup. Dari sampingnya, Laras mengerang pelan dalam tidurnya. Arman menoleh dan melihat Laras berbalik badan, seolah menghindari sesuatu. Ia menghela nafas berat. Ini hanya perasaan, mungkin karena stres, pikirnya. Namun kegelisahannya belum usai. Saat ia hendak kembali tidur, tubuhnya mendadak terasa gatal. Gatal-gatal yang tak wajar. Ia menggaruk-garuk bagian selangkangannya, tapi semakin ia garuk, semakin gatal rasanya. Ia mengumpat pelan, bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan ke kamar mandi. Begitu ia menyalakan lampu dan melihat ke bawah, ia tercekat. Kulit di sekitar kemaluannya tampak memerah dan ada bintik-bintik hitam yang tidak ia sadari sebelumnya. Ia mencoba menyentuhnya, tapi begitu jarinya menyentuh kulitnya sendiri, rasa panas menjalar hingga ke perutnya. Arman menghela nafas panjang, berusaha tetap tenang. Ini pasti cuma alergi atau infeksi biasa. Besok aku periksa ke dokter lah, gumamnya dalam hati. Namun, ada sesuatu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Bau. Ada aroma busuk yang tiba-tiba memenuhi kamar mandi. Bau yang begitu menyengat seperti bangkai yang membusuk. Arman menoleh ke sekeliling, mencari sumber bau, tapi tidak menemukan apapun. Ia menggelengkan kepala, lalu mencuci wajahnya dengan air dingin sebelum kembali ke tempat tidur. Esok harinya, Laras mulai memperhatikan sesuatu yang aneh. Ketika Arman keluar dari kamar mandi setelah mandi pagi, ia mengerutkan hidungnya. Ada bau aneh di dalam kamar, bau yang seperti berasal dari tubuh suaminya. "Mas, kamu pakai sabun gak?" tanya Laras, sedikit menjauh. Arman mengernyit. "Ya pakailah, kenapa?" Laras mengendus sekali lagi. Bau itu masih ada, menyengat, seakan bercampur dengan aroma daging busuk. "Tapi badan kamu bau, Mas, bau banget, busuk," katanya jujur. Arman menatapnya dengan bingung. Ia sudah mandi, pakai sabun, pakai parfum, pakai deodoran. Bagaimana mungkin tubuhnya bau busuk? Kamu ini ada bangkai tikus kali. Aku gak bawa apa-apa kok," katanya sambil mengenakan kemejanya. Tapi Laras tahu dia tidak berhalusinasi. Bau itu sangat nyata, dan semakin lama semakin kuat. Hari-hari berikutnya menjadi semakin buruk bagi Arman.
Setiap malam, ia bermimpi buruk tentang Ningsih dan perempuan berambut panjang itu. Kadang mereka hanya berdiri diam menatapnya. Kadang mereka tertawa pelan. Di malam yang lain, Arman bermimpi dirinya terkunci di sebuah ruangan gelap. Dan dari kegelapan, suara Ningsih terdengar pelan namun mengerikan. "Kamu pikir bisa lari?" Lalu tiba-tiba tangan-tangan tak terlihat mencengkeram tubuhnya, menariknya ke dalam kegelapan. Arman selalu terbangun dengan nafas terburu. Keringat membanjiri tubuhnya. Tapi yang membuatnya semakin takut adalah fakta bahwa rasa gatal di tubuhnya semakin parah. Obat yang diberikan dokter tidak berpengaruh sama sekali. Bahkan dokter mengatakan bahwa ia tidak menemukan penyakit kulit apapun. "Ini mungkin hanya reaksi alergi biasa, Pak Arman. Coba gunakan sabun yang lebih lembut ya. Dan ini obat untuk antiseptik," kata dokter itu. Memberikan resep obat anti gatal yang akhirnya tak memberikan perubahan. Arman pun mulai frustasi. Suatu malam, hal yang lebih mengerikan terjadi. Laras berlari ke ruang tamu kos-kosan dengan wajah ketakutan. "Mas, semalam ada yang berdiri di samping kamu, Mas." Arman tersentak. "Maksudmu apa?" Laras menggeleng cepat, wajahnya ketakutan. "Semalam aku kebangun. Terus aku lihat ada orang hitam berdiri di sampingmu, Mas. Badannya besar, terus dia kayak nunduk deketmu." Bulu kuduk Arman langsung meremang. "Ah, kamu pasti cuma mimpi, sayang," ucap Arman menenangkan, meski suaranya sendiri terdengar ragu. Laras menggeleng keras. "Enggak, Mas, aku lihat jelas. Aku mau panggil kamu, bangunin kamu, tapi mulutku kayak gak bisa gerak gitu. Aku takut banget." Arman berusaha menenangkan Laras, tapi di dalam hatinya ketakutan mulai tumbuh. Semuanya terasa begitu nyata. Semua hal yang ia anggap tidak masuk akal kini terjadi satu persatu dalam hidupnya. Tapi tetap saja, ia tidak mau percaya bahwa ini ada hubungannya dengan hal mistis. Malam berikutnya keadaan semakin memburuk. Saat tidur, Arman kembali bermimpi buruk. Kali ini ia melihat dirinya berdiri di tengah kuburan. Di depannya ada sebuah nisan dengan namanya terukir di sana, Arman bin Suryo, 1979 sampai 2025. Arman mundur selangkah, nafasnya tercekat. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar dari tempat itu. Tapi sebelum ia bisa berlari, suara itu muncul lagi. "Kau pikir bisa kabur?" Tiba-tiba dari dalam tanah tangan-tangan berwarna hitam muncul, mencengkeram kakinya dan menariknya ke dalam liang kubur. Arman menjerit, tapi tubuhnya terus terseret masuk. Ia berusaha mencakar tanah, berusaha melepaskan diri, tapi sia-sia. Ia membuka mulut untuk berteriak lagi. Tapi tiba-tiba tanah masuk ke dalam tenggorokannya, membuatnya tersedak. Ia terbangun dengan tubuh kaku, nafas memburu, dan rasa dingin menjalar di sekujur tubuhnya. Kini, ketakutan benar-benar menguasainya. Ia tidak bisa tidur dengan tenang. Tubuhnya terus gatal dan mengeluarkan bau busuk, dan mimpi-mimpi buruk semakin nyata. Dava semakin sering menangis ketakutan. Bahkan Laras pun mulai terlihat ketakutan setiap kali menatapnya. Tapi meski demikian, Arman masih menolak untuk pulang ke rumah Ningsih. Ia tidak ingin mengakui bahwa ada sesuatu yang salah, bahwa mungkin ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar penyakit atau mimpi buruk. Namun jauh di lubuk hatinya, ia mulai merasa bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menantinya, sesuatu yang tidak bisa ia hindari, dan semua itu baru saja dimulai. Sementara hari-hari berlalu, Arman duduk di sudut kamar, menggigil meski udara malam tak begitu dingin. Keringatnya mengalir deras, bercampur dengan bau busuk yang semakin menyengat dari tubuhnya. Awalnya rasa gatal itu hanya mengganggu, seperti digigit semut merah. Tapi kini kulit di sekitar selangkangannya menghitam, membusuk, dan mengeluarkan cairan berbau amis. Nanah pun keluar dari setiap pintik-pintiknya. Laras yang awalnya masih berusaha merawatnya kini mulai menjaga jarak. Setiap kali berada di dekat Arman, ia harus menutup hidung dengan tisu atau bahkan mengoleskan minyak kayu putih di sekitar hidungnya. "Mas, aku gak kuat. Bau badanmu benar-benar gak wajar. Aku sampai mau muntah," keluh Laras, matanya penuh ketakutan. Arman hanya bisa menunduk. Ia tahu ada sesuatu yang salah, tapi pikirannya menolak percaya bahwa ini akibat perbuatannya sendiri. Setiap malam,
Arman terbangun dengan nafas tersengal-sengal. Mimpinya dipenuhi dengan bayangan Ningsih berdiri di tengah hujan deras. Wajahnya berlumuran darah. Kadang ada sosok perempuan berambut panjang yang mengelilinginya, tertawa dengan suara melengking yang menusuk telinga. Namun yang lebih menakutkan adalah apa yang terjadi ketika ia terbangun. Arman mulai melihat sosok bayangan di sudut kamar. Sosok itu tinggi, kurus, dengan rambut panjang yang menjuntai menutupi wajahnya. "Mas, ada orang di pojokan, Mas." Arman menoleh ke sudut kamar, kosong. Tapi udara di sana terasa lebih dingin, seolah ada sesuatu yang diam-diam mengawasinya. Yang paling mengerikan adalah ketika ia bercermin. Setiap kali menatap bayangannya sendiri, selalu ada sesuatu yang aneh. Bayangannya tidak bergerak sesuai dengan tubuhnya. Kadang ada sepasang tangan kurus yang muncul di belakangnya, menyentuh bahunya, atau sepasang mata merah yang menyala di cermin. Ketakutan dan rasa sakit yang semakin parah akhirnya membuat Arman mengambil keputusan yang tak pernah ia duga. "Aku harus pulang ke rumah Ningsih," gumamnya dalam hati. Laras tidak berusaha mencegahnya. Dalam hati ia bahkan lega bisa lepas dari Arman yang makin hari makin menakutkan. Ketika tiba di rumah Ningsih, Arman hampir tidak bisa berjalan. Tubuhnya makin lemah, kakinya gemetar setiap kali melangkah. Ia berdiri di depan pintu rumah perempuan yang dulu ia tinggalkan begitu saja, lalu mengetuk pelan. Pintu terbuka, dan Ningsih muncul dengan ekspresi datar. Ia memandang Arman dari atas ke bawah, lalu tersenyum kecil. "Ada apa, Mas?" tanyanya dengan nada dingin. Arman menelan ludah. Perasaan aneh menyelimutinya. Rumah ini terasa lebih gelap dari sebelumnya, lebih dingin. "Aku sakit, Ningsih. Aku gak tahu harus kemana lagi. Tidak ada yang merawatku." Suara Arman bergetar. Ningsih menatap luka yang menghitam di tubuh Arman, lalu berpura-pura tidak tahu apa-apa. "Kamu sakit, Mas? Ya pergi ke dokter sajalah," ucapnya dengan senyum sinis. Arman merasa lemas. Ia tahu Ningsih hanya berpura-pura. Ada sesuatu dalam tatapan mata perempuan itu yang membuatnya semakin yakin bahwa semua ini bukan sekedar penyakit biasa. Sementara itu, Arman semakin parah. Tubuhnya terus melemah, dan luka di selangkangannya kini membusuk lebih dalam. Kulitnya mengelupas, mengeluarkan nanah kental berwarna kehijauan, dan di beberapa bagian, tulangnya mulai terlihat. Setiap gerakan yang ia lakukan membuat rasa sakitnya semakin tak tertahankan. "Ningsih, tolong aku." Suaranya lemah, hampir tak terdengar. Di tempat lain, Laras juga mengalami kejadian tragis. Ia baru saja pulang dari rumah orang tuanya ketika motornya tiba-tiba mogok di tengah jalan yang sepi. Ia menepikan kendaraan, mencoba menghubungi seseorang, namun tak ada sinyal. Saat itulah angin dingin berhembus, dan suara langkah kaki terdengar mendekat dari belakangnya. Laras menoleh, tetapi tak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, sebuah truk besar melaju kencang dari arah yang berlawanan. Lampunya menyilaukan, membutakan pandangan Laras sesaat. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang mencengkeram tubuhnya. Dalam hitungan detik, suara benturan keras menggema di jalanan. Laras tewas seketika, tubuhnya remuk. Berita kematian Laras menyebar keesokan harinya. Ningsih yang mendengarnya langsung merasakan gelombang ketakutan yang menyelimuti tubuhnya. Padahal dia tidak bermaksud untuk membuat Laras celaka hingga mati. Kini Ningsih tak hanya dihantui rasa bersalah, tapi juga ketakutan akan keselamatan putranya, Dava. Bocah itu juga semakin sering menangis di malam hari, ketakutan setelah mengalami mimpi buruk. "Ibu, perempuan itu ada di kamarku, Bu," bisik Dava dengan suara bergetar. Suatu malam saat Ningsih sedang menemani Dava tidur, tubuh bocah itu mendadak menegang. Matanya terbuka lebar, tapi bukan tatapan seorang anak kecil. Ada sesuatu yang lain dalam dirinya. Lalu dengan suara berat dan dingin, Dava berkata, "Darah harus dibayar dengan darah. Aku butuh tumbal." Ningsih berdiri di tanah kosong yang sunyi. Hanya diterangi cahaya bulan pucat. Di hadapannya, Pak Sarif menyiapkan ritual pemutusan santet. Sebuah lubang kecil digali dan di dalamnya tergeletak benda-benda santet yang diberikan oleh Mbah Gendro. Potongan kain bernoda, boneka jerami, dan beberapa benda lain yang kini memancarkan aura mengerikan.
Pak Sarip mulai membaca mantra dengan suara lantang. Ningsih menggenggam tangan Dava erat-erat, sementara Arman dalam kondisi lemah dan hampir tak mampu berdiri, hanya bisa menatap dengan nafas tersengal. Saat api mulai membakar benda-benda itu, Arman tiba-tiba menjerit kesakitan. Tubuhnya kejang-kejang, seolah sesuatu sedang terbakar di dalam dirinya. Panas, panas! Ia jatuh ke tanah, menggeliat seperti seseorang yang tubuhnya dilempar ke dalam kobaran api. Bau busuk menyengat dari tubuhnya, membuat Ningsih hampir muntah. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membawa suara tangisan memilukan. Dari dalam api, sesosok perempuan berambut panjang muncul. Matanya menatap Arman dengan kebencian yang mendalam. Ningsih mengenali sosok itu, Laras. Sosok Laras berdiri di balik api, wajahnya penuh luka dan darah. Ia menatap Arman lama, lalu menggeleng pelan. Ini salahmu, bisiknya sebelum tubuhnya lenyap ditelan kobaran api. Begitu sosok itu menghilang, angin mendadak berhenti. Api meredup perlahan, ritual selesai. Arman tergeletak tak sadarkan diri di tanah. Wajahnya pucat, tapi ada keheningan aneh yang menyelimuti tubuhnya. Untuk pertama kalinya, bau busuk dari tubuhnya mulai menghilang. Luka-luka yang membusuk di kulitnya mulai mengering perlahan. Saat Arman sadar, Ningsih sudah membuat keputusan. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi, katanya sambil menatap Arman dengan mata yang masih menyimpan luka. Arman mencoba bangkit, tubuhnya masih lemah. Ningsih, jangan pergi. Tapi Ningsih hanya tersenyum getir. Ia menggenggam tangan Dava erat. Aku masih menyintaimu, Mas, tapi kau mengkhianatiku. Dan kutukan ini adalah harga yang harus kau bayar. Tanpa menoleh lagi, Ningsih melangkah pergi bersama Dava, meninggalkan rumah yang penuh kenangan pahit itu. Arman hanya bisa menatap kepergian mereka dengan kosong. Kini ia selamat, tapi jiwanya hancur. Kehilangan selingkuhannya, kehilangan istri sahnya Ningsih, dan kehilangan segalanya. Ia duduk di tanah kosong itu, sendirian menatap api yang mulai padam. Di dalam kesunyian malam, ia akhirnya sadar, semua sudah terlambat. Tamat. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur ya. Puasa ke-17 ya ini, semoga pada lancar ya, sampai berbuka nanti. Fakta Sejarah pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Fakta Sejarah, alhamdulillah.